ini juga pengalaman yang ditulis ya oleh kami ya bersama tim ya hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun mengelola lab research dan juga hari pertama ya kemarin kita 3 hari pertama adalah bagaimana menulis jurnal internasional setiap tahun lab research ya kalau bisa ada 10 sampai 15 jurnal internasional Q1 Q2 terus buku 3 copyright 4 atau 5 dan seterusnya. Terus lab research juga mempunyai hari kedua hari Selasa kemarin lab research juga punya pendanaan pendanaannya dari untuk lab research di luar kalau fakultas memberikan ataupun ada beberapa fasilitas ya sehingga kita eh, setelah itu kita mau coba lab researchnya ini kita bikin sustainable ya sustainable supaya eh, ya bisa bisa makin lama makin berkembang bahkan selevel beberapa lab yang mungkin sangat produktif ya di beberapa negara ya. Mungkin akan saya coba ceritakan dan coba bandingkan walaupun mungkin kita sedang belajar juga ya. Nah, seperti itu ya. Baik. Ya, ini kebetulan eh, ya saya tadi sudah dikatakan adalah dari Fakultas Ilmu Komputer ya, Universitas Indonesia dan dulu pernah mengelola jadi ketua IEEE 2019-2020. Nah, itu juga memanage atau mencoba untuk tadi ya membuat research ya lebih bersemangat gitu ya. Juga ada konferensi internasional dan sebagainya. Ya, dengan lab research yang kuat, saya ya dengan bantuan tim yang mendapatkan Habibie Award ya 2015. Terus juga menjadi duta ilmu pengetahuan nasional dan tadi beberapa publikasi dan juga kita ada ya karena dosen boleh namanya ini kita ada sedikit perusahaan namanya AI Wiko PW ya untuk hari Sabtu aja lah perusahaan hari Sabtu aja ya, karena kan saya udah full profesor tapi dikelola oleh para alumni ya silakan kalau memang ini ya. Ini pengalaman saya mengelola research di fakultas selama 2 periode 10 tahun dan juga pengalaman menjadi koordinator magister dan doktoral, ketua IEEE dan pengelola hibah research ya. Jadi pengelola hibah research dan punya eh, saya bilang banyak research ya. Saya ketua lab research di Intelligent Robotic Fasilkom dan saya ketua cluster AI di Sains Teknoparknya UI dan juga menjadi advisory board tadi ya, advisory board di selain di IEEE saya juga di AI Center-nya UI dan sebagainya. Nah, ini mau coba kita sharing. Nah, ini mungkin hanya publikasi saja bersama. Ya, jadi sama ya hari kedua kemarin saya cerita bahwa paling pertama adalah kita harus punya ini namanya penulisan artikel ilmiah. Kita punya modal sebagai research yang bisa dianggap boleh dibilang apa namanya levelnya ya go internasional lah seperti itu ya. Dengan dibuktikan kita bisa tembus ke jurnal Q1 Q2 di publisher-publisher yang besar, IEEE, Elsevier, ya, Springer dan sebagainya. Terus hari Selasa kemarin ya, kita juga membicarakan bagaimana mencari dana. Ya, dana research yang ya mungkin kalau kita baru lulusan doktor muda, ordernya mungkin ya setahun 200-300 juta itu udah lumayan. Ya dulu waktu saya baru lulus doktor ya dari Jepang pulang, saya megang dana riset ya, sekitar 300-400 juta setiap tahun. Lalu setiap 3 tahun naik ordernya, ya sampai sekarang lumayan besar dan dengan lab riset ini kita bisa nembak beberapa namanya giant dan dana riset besar gitu ya. Kita juga bisa memaintain networking kita. Ini kita mau cerita nih hari ini. Lalu juga konten-konten yang kita memang teliti, kita dokumentasikan dengan baik. Ya, kita punya jurnal Q1, Q2, kita jadikan buku, lalu kita dokumentasikan sehingga orang yang bergabung dengan lab kita itu mudah mengerti. Ya, karena lab kita mungkin karena knowledge-nya sudah dalam, tapi kalau orang bergabung kalau nggak kita ajarin dia bingung kan gitu kan. Itu namanya pengelolaan lab research salah satunya. Jadi ada namanya pengelolaan peralatan,
pengelolaan apa namanya networking dan pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, itu yang mau kita bahas ya, yang mau kita bahas. Nah, sebenarnya kenapa kita mengadakan acara ini? Sebenarnya saya mau merilis buku nih Bapak Ibu. Buku buku yang versi yang kedua. Buku pertama yang kemarin sudah di-download sampai 200.000 downloader ya, Pak. Nggak tahu dibaca atau tidak. Tapi buku kedua ini benar-benar detail. Sebesar 300-400 halaman, ada ada PPT-nya dan juga ada video pembelajarannya sekitar 50 sampai 60. Nah, besok kita rilis hari Sabtu workshop. Silakan kalau memang mau ini. Jadi eh, kebetulan 3 bulan ke depan ini saya mau merilis 3 buku. Nah, makanya sering adakan acara seperti ini. Ya, bulan ini adalah penulisan, bulan depan mengenai AI, dan nanti kita sharing semuanya, ya. Karena jurnal-jurnal kita 5 tahun, 10 tahun terakhir banyak sekali di sana, dan juga mengenai ChatGPT. Karena kita lagi menunggu naskah akademik dari UI ya, maka kita pending, seharusnya ChatGPT dulu. Nah, saya sebagai ketua pansus ChatGPT, makanya saya coba selesaikan dulu naskah akademiknya baru nanti. Begitu kurang lebih motivasinya. Dan selain itu tadi ya buku-buku yang tadi itu kita revitalisasi dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, ya kan? Kan kalau orang kaya ngasih uang, ya saya orang pembelajar men-sharing ilmu lah. Walaupun mungkin kalaupun ada salah, ada kurangnya nanti Bapak Ibu bisa memberikan feedback kan seperti itu ya. Demikian mungkin Bapak Ibu. Silakan nanti panitia diinfokan ya di chat ya hari Sabtu acaranya dan sebagainya. Lalu ketua lab research, sehingga kita harus punya kompetensi yang tinggi di lab research ya, di bidang kita tadi ya. Kebetulan memang ya eh, saya doktor 2006 2007, 13 tahun, 17 tahun yang lalu, berarti 17 tahun 18 tahun yang lalu saya doktor. Dan semenjak itu ya bidangnya saya dulu dokter di bidang robotik, SWAM robotik ya. Dan 2016 2017 saya profesor di bidang robotik dan AI, yang hampir mirip doktoran. Dan saya mengajar itu konsisten. Dan semua itu namanya kompetensi. Dan kebetulan saya ketua lab research di UI dan juga ketua cluster AI di Science Technopark. Ya, terus beberapa beberapa hal achievement yang bisa sudah kita ini kan itu memang karena kita punya lab research yang kuat. Dan ini sekarang saya lagi diminta ya mudah-mudahan dananya turun ya untuk scale up di level UI. Bisa jadi go internasional dari sisi research-nya. Jadi dibanderol mungkin ya jurnal Q1, Q2 jadinya jadi 15 atau 20 setiap tahun. Lalu juga punya networking dan sebagainya, punya hilirisasi produk dan sebagainya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita mau coba ceritakan tahap demi tahapnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu kita juga eh, kalau kita punya lab research yang kuat, orang juga sama kita deal juga enak. Ya, orang diundang apa? Kita ngundang orang top yang H indeksnya tinggi, lalu yang terkenal di dunia, yang fellow IEEE dan sebagainya. Nah, kita eh, kita punya bargaining position seperti itu. Ini sehingga kita maintain. Lalu mahasiswa saya kirim ke mereka semua. Jadi doktor di Edinburgh, doktor di Tokyo Tech, doktor di Queensland, doktor lalu ada yang postdoktoral di Berkeley dan sebagainya. Tapi Berkeley belum punya MOU sama kita, makanya kita tidak masukkan. Ya, juga beberapa mahasiswa kita memang ada yang dari BRIN dan sebagainya, terus dari beberapa perusahaan, dan kita juga punya MOU membuat produk bersama dan sebagainya. Dari lab riset itu. Nah, kita mau coba bicarakan hal itu Bapak Ibu malam ini. Dan dari lab riset itu kita bisa ini saya sudah meluluskan sekitar 20 orang doktor lebih, magister mungkin ratusan, dan dari magister itu ada beberapa yang sekolah lagi di luar negeri. Total di foto ini adalah 40 orang pemegang PhD doktor di bidang AI dan robotik, dan itu
dia tersebar kemana-mana. Bahkan ada yang sekitar 15-20 orang masih di luar negeri postdoktoral. Itu adalah boleh dibilang rekanan kita untuk kerjasama dan sebagainya. Dari lab riset yang ini kita coba menghubungkan dan sebagainya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini kita mau coba. Nah, sekarang ini eh, ya alhamdulillah ya. Dulu saya tuh beruntung pulang 2006, saya masih boleh dibilang sekitar umur 30-an. Eh, Lalu apa namanya? UI atau Indonesia ya. Eh, me- meng- 2006-2007 orang pembuat paper tuh jarang. Saya juga nggak tahu juga. Ternyata waktu saya sekolah tuh paper saya lumayan banyak. Q1, Q2, Q1 di IEEE, di Elsevier dan sebagainya itu saya ada beberapa waktu saya lulus doktor itu zaman dulu. Sehingga waktu saya pulang diminta itu sama UI, wah ini mah gampang dah, bukan gampang maksudnya cocok banget nih dengan jiwa saya kan gitu kan. Karena publikasi di Indonesia kan lemah waktu itu. Ya, waktu itu lemah dan sehingga tahun 2006, 2006, 2010 lagi jor-joran tuh ya. Sekarang memang agak lagi menurun ya mengenai hibah dan sebagainya. Kita mau coba lihat publikasi di Indonesia seperti apa. Terus kita juga ada roadmap, tahu blueprint-blueprint beberapa kementerian terutama di bidang yang sedang kita jalani. Terus juga kita tahu bagaimana beberapa world class research lab itu seperti apa. Ya, nanti saya mau ceritakan. Dan waktu itu saya juga pernah dapat world class profesor dari kementerian ya. Lalu kita juga mau menceritakan bagaimana lab riset ya, anggota-anggota lab riset itu apa aja tupoksinya. Ya, kalau di Jepang ada full profesor, ada associate profesor, ada asisten profesor, ada visiting profesor, ada postdoktoral, ada doktor, ada magister, ada apa? Mahasiswa undergraduate, bahkan ada mungkin sekretarisnya dua atau tiga untuk administrasi. Ada juga namanya tukang mesin kalau pembuat bubut robot gitu ya dan sebagainya itu lengkap sekali. Nah, mungkin kita nggak akan selengkap itu ya, tapi kita mau coba lihat. Terus kita juga menceritakan bahwa itu semua perlu dengan perencanaan, perencanaan dan dilaksanakan. Kemarin Selasa, ya perencanaan dilaksanakan kita punya tim, kita perlu dana, kita juga harus cari dana dan sebagainya. Lalu juga, nah ini kebetulan setelah pasca pandemi ya, kita punya mau bikin apa namanya merevitalisasi lab riset baru. Ya, dan kebetulan juga UI sedang dapat Science Technopark, jadi sekalian aja kita coba membuat kombinasinya seperti itu. Nah, lalu mau cerita juga bagaimana dulu pra-COVID, sebelum COVID, pas masa COVID, pandemi, dan sekarang ini. Nah, itu pembelajaran-pembelajaran itu mau kita juga put it all together supaya kita kebayang. Sehingga ya ya mungkin ya kita selalu berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa ya di balik COVID itu akhirnya ya jadi kita bisa ngeling kemana-mana ya pakai pakai apa online ya dan sebagainya. Eh, jadi yang tadinya di USA, di Eropa, di Australia, di Jepang agak ini ya sekarang kan eh, jadi lebih mudah. Lalu kita juga bisa memobilisasi pasukan tuh lebih mudah dan bisa hybrid dan sebagainya. Itu hal-hal gitu mau mau coba kita lihat juga. Ya eh, dan ini kita akan memberikan contoh contoh penelitian ya supaya Bapak Ibu bisa. Nah, ini dia. Kita ini tahun berapa ya? 2022, 2022 baru ya. Baru. Berarti kita itu sangat rendah dari sisi publikasinya. Sebentar. Eh, ada baik. Eh, kita sangat rendah ya. Kita tuh hanya 4 43.000. 43.000. Ini pun juga mohon maaf ya, Indonesia itu 43.000 itu citasi dokumennya kecil sekali per dokumen. Karena ternyata di Indonesia itu banyak banget conference. Ya, jadi ini sebenarnya harusnya dipilah-pilah lagi nih di Simagonya ini. Ya, jadi nggak banyak sebenarnya di Indonesia. UI,
UI yang terbanyak ya, UI yang terbanyak ya. Walaupun memang terbanyak, tapi karena dosennya juga paling banyak ya seperti itu. Ya, ya kalau dibandingin rasio mungkin ITB lebih tinggi rasionya ya, karena ITB itu dosennya kan 3/4 atau setengahnya UI. Ya, ya ini saya fair aja ya kan, biar kita tidak overclaim dan sebagainya. Ya. Dan beberapa ya yang kuat memang medical di UI, engineering ya, dan eh, ya salah satu engineering computer science ya seperti itu. Ya kita juga termasuk penyumbang terbesar di UI ya untuk beberapa ini ya. Nah, kita bisa lihat tuh sebenarnya makanya computer science itu kan cuma sedikit orangnya tapi 8% sendiri. 8% dibandingin berapa fakultas kan gitu. Sebagian besar masuk ke engineering dan sebagainya. Jadi lumayan besar kontribusi kita. Nah, ini ya kita fair aja nih, dosen PNS, dosen bergelar doktor, profesor di UI, sebanding nggak sih dengan publikasinya? Ya, nanti saya dimarahin sih kalau ngomong gini. Ya, artinya kalau di Jepang kan, ataupun di luar negeri ini namanya profesor, namanya itu ya, ya, ya. Saya takut salah ngomong deh, nggak apa-apa deh. Ya, beda lah, nggak usah dibanding-bandingkan lah. Ya, 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 seperti itulah kira-kira ya. Nah, kita juga harus tahu nih landasan-landasan kebetulan saya di bidang AI dan saya juga termasuk diikutkan dalam pembuatan strategi nasional AI sehingga lab riset kita itu inline dengan ini semua ya. Ya ini salah satunya Korika dan sebagainya, arah strategi riset ya dan seterusnya. Jadi eh, topik-topiknya pun kita coba inline kan sehingga kita bisa mendapatkan beberapa pendanaan, mendapatkan ini dan sebagainya. Ini salah nih, Pak. Toshio nih harusnya. Ini supervisor saya, Bapak Ibu, Presiden IEEE, yang mengajari saya bagaimana mencoba membuat world class laboratorium. Ya, dia ketua IEEE dunia, jadi apa namanya? eh, ya, the first Asian people yang jadi ketua IEEE dunia. Papernya 1.700 selama hidupnya dia. 1.700 banyak kan di Scopus kan. H-indeksnya lumayan. Nah, ternyata dia itu memang punya ya Pak Prof Fukuda ini punya tim dan lab yang kuat ya. Coba lihat aja di kebetulan sekarang sudah retired dulu dari Nagoya di Meiji University. Ya, wah itu labnya kuat sekali. Ya, pasukannya, labnya, terus dananya, terus tupoksinya, ya, terus lobby-lobby tingkat eh, internasionalnya dengan networking di conference, jadi editor di jurnal di mana-mana dan sebagainya. Nah, caranya gimana dia berani dan orang berani nganggap seperti itu sama Prof. Udah di balik itu dia punya pasukan yang kuat ya untuk deal mengerjakan banyak hal. Nah, ya ya saya muridnya doktor yang ke-50. Beliau selama hidup masih hidup ya beliau ya. Sampai pensiun ini sudah meluluskan sekitar 120 doktor dan 30-35-nya sudah jadi profesor. Salah satunya saya profesor dan profesornya di mana-mana, ada yang di Amerika, di China, Korea, di Jepang ada beberapa ya orang Jepangnya dan sebagainya. Dan link itu juga 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 masih kita maintain. Oh ternyata tadi mereka punya hierarki yang bagus, struktur yang bagus seperti itu ya. Ya nanti silakan dilihat ya. Lab riset world class, lab research di dunia itu seperti apa? Ya terus pasukannya berapa? Ya untuk mengerjakan ini doktornya berapa dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak bisa, ya nanti kita coba scale up, eh, kita downsize. Tapi kita, ya mungkin kalau orang itu pasukannya banyak, ngejar 5 proyek besar, ya kita mungkin pasukannya terlatih, kita latih, tapi 1-2 proyek, tapi proyeknya clear dan detail. Kan gitu kan. Jadi Profesor Toshio Fukuda, ada lagi nih sekarang Profesor Anil Jain. Ini di Michigan State University. Ini H-index tertinggi di computer science, Bapak Ibu. H-indexnya 150. Papernya nggak terlalu banyak. Kalau tadi Profesor Toshifu udah 1.800, tapi citasinya mungkin nggak banyak. Tapi beliau ini apa namanya citasinya banyak, banyak sekali. The highest index scientist in computer science field. Ya, ternyata strukturnya juga begitu.
strukturnya ya. Dia punya apa murid ya ya pertama kali ya dia jadi murid dulu kan gitu kan. Setelah jadi murid jadi dokter, kita bangun pasukan, kita maintenance, kita bikin sistem lab kita ya tergantung nanti Bapak Ibu kan. Kebetulan saya di UI punya link agak lumayan kalau di UI mungkin di tempat lain nanti silahkan disesuaikan dengan apa namanya pendanaan dari Bapak Ibu, kampusnya atau linknya dan sebagainya. Atau mungkin saya pun juga biasanya ada namanya magang research. Ya, magang riset silakan aja nanti ke lab 1231 magang riset. Di Dikti pun juga ada kan postdoc ataupun apa magang riset itu pendanaannya. Ataupun dulu banyak sekali dari kampus-kampus itu magang di lab saya tuh 2 bulan, 3 bulan ya untuk bagaimana melihat gitu ya ini terus akhirnya mereka pulang yang yang dokter muda langsung punya pendanaan dan sebagainya ya 2 bulan 3 bulan apa namanya kalau di tempat saya gratis tapi makan penginapan dan sebagainya silakan cari sponsor seperti itu ya. Untuk ya sama kalau lihat di labnya ya itu kuat itu pasukannya seperti apa di maintenance murid-muridnya networkingnya terus punya dana research dan sebagainya